Bimantara, selamat datang di podcast Basis Berbagi Insight Disiplin. Nah, di sini akan membawakan tema membangun kedisiplinan dan attitude mahasiswa dalam di kampus nih. Kehidupan di kampus tuh ada apa aja sih tata tertibnya. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kayaknya kurang afdol kalau misalkan aku sebagai host belum memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, aku Tenji Fahira Larasati Isma dari program studi Komunikasi Digital dan Media angkatan ke-60 yang akan membersamai kalian nih dalam beberapa menit ke depan untuk membahas podcast kali ini. Tapi aku di sini nggak sendiri, aku ditemenin narasumber yang super keren. Nah, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Hewan Heri Dianto Wibowo SKAMSI. Selamat siang Selamat Bapak. siang. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengisi acara di podcast ini karena pasti Bapak ada beberapa waktu yang diluangkan untuk kesini ya Pak ya. Oke, baik, kayaknya ini kan kita udah punya calon mahasiswa baru nih Pak. Ya, betul. Iya, namanya Narapati Bimantara. Nah, boleh dong Pak, Bapak sapa-sapa teman-teman di sana dan juga Bapak boleh memperkenalkan diri lagi kayak gimana Bapak tersendiri kayak gitu. Halo Narapati Bimantara. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Heri Dianto Wibowo. Saya sebagai salah satu tim Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB University. Oke, kayaknya obrolan kali ini tuh bener-bener bakal asik banget nih Pak. Nah, di sini tuh aku mau nanya-nanya tentang SOP dan beberapa aturan-aturan Pak yang ada di sekolah vokasi nih Pak. Karena kan mungkin sekolah vokasi itu memiliki aturan yang berbeda ya Pak ya dengan universitas lain. Iya. Ya mungkin dari lebih keketatannya Pak atau gimana boleh dijelaskan Pak? Baik, mungkin sebelum saya cerita lebih banyak ya. Jadi sebenarnya IPB University itu punya tata tertib kehidupan kampus. Ya, yang terbaru itu aturannya adalah SK Rektor nomor 32 tahun 2020. Yang kebetulan waktu itu saya sebagai salah satu juga yang ikut terlibat dalam pembuatannya begitu. Dan memang sebenarnya ini berlaku buat satu IPB University gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, Pak ini apakah hanya berlaku di SV saja? Apakah di fakultas lain? Sebenarnya berlaku umum. Cuma memang kadang tergantung dari penerapan dari masing-masing komisi disiplin yang ada di fakultas masing-masing begitu. Nah kebetulan memang SVIPB ini salah satu role model untuk penerapan kedisiplinan di seluruh fakultas di IPB University. Nah, ini kan Bapak terus ini tuh jadi Komdisma ya Pak ya? Betul. Boleh dong Pak ceritain sedikit tentang Komdisma itu kayak gimana sih Pak? Baik. Iya, takutnya kan para calon maba tuh yang kayak masih bingung ya Pak ya, kok kuliah itu ada Komdisma? Karena kan kalau misalkan yang kita tahu tuh kalau misalkan di SMA tuh belum ada ya Pak yang namanya Komdisma, Komdis itu adanya BK, bimbingan konseling gitu ya Pak. Boleh Bapak ceritain gimana sih Pak Komdisma itu? Baik, Komdisma sendiri adalah satu komisi dari 3 komisi yang ada di IPB University ya, dan di setiap fakultas memang ada komisi disiplin dan kemahasiswaan, begitu. Nah kebetulan di SV ini komisi disiplin dan kemahasiswaan itu digabung, jadi tidak terpisah sendiri, begitu. Nah kalau misalnya ditanya tupoksinya apa, ya komisi disiplin dan kemahasiswaan karena judulnya kedisiplinan dan kemahasiswaan, jadi objeknya adalah kedisiplinan mahasiswa dengan kegiatan kemahasiswaan yang ada di sekolah vokasi gitu. Kedisiplinan sendiri tentu saja bukan sesuatu hal yang baru begitu ya. Jadi artinya kami di sini bertugas untuk mengajarkan mahasiswa kami ya bagaimana untuk taat pada aturan yang ada, dan itu adalah salah satu bagian dari disiplin. Karena yang kita tahu bahwa di perusahaan sendiri nanti ketika Anda sudah bekerja atau mahasiswa nanti bekerja, kedisiplinan itu menjadi salah satu yang fokus penting di aturan perusahaan. Iya, betul. Nah, tentu saja kami berusaha untuk mengenalkan itu dari awal sehingga nanti kalau kalian kemudian ketemu satu perusahaan yang peraturannya ketat sekali, Iya. itu udah biasa aja. Udah terbiasa ya Karena Pak sudah ya, terbiasa, karena di betul. sekolah vokasi pun emang Betul. tata tertibnya emang udah gitu ya Pak ya, udah ya bisa terbilang cukup Ya. ketat lah ya Pak ya. Betul. Salah satu yang menerapkan kalau saya bilang. Jadi kalau bukan kita punya aturan sendiri tidak, tapi memang
SV ini salah satu yang penerapannya paling baik di antara semua fakultas. Nah, jadi buat teman-teman Narapati Bimantara nih, kalau misalkan mikir-mikir yang kayak, aduh kayaknya nih SMA doang deh, kalau misalkan keketatannya yang bener-bener harus ini, harus itu, tapi enggak nih. Kalau misalkan di kuliah juga ada yang namanya aturan yang tetap harus diikutin buat teman-teman semua. Jadi kalian kalau misalkan nanti masuk kuliah ini jangan seenak-enaknya yang kayak menyalahgunakan tata tertib ya. Jadi kalian tetap harus ikutin tata tertib kalau nggak mau ketemu Komdisma ya Pak ya. Betul. Betul. Nah, di sini boleh dong Pak, kayak gimana sih Pak tupoksi yang benar-benar di-highlight banget dari Komdisma tersendiri itu apa aja sih, Pak? Baik, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ya mungkin saya belum menyebutkan yang satu lagi ya. Jadi tupoksinya tuh ada dua, kedisiplinan dan kemahasiswaan. Nah, kedisiplinan, ya tugas kami adalah menegakkan disiplin, ya sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah kemahasiswaan. Nah, kemahasiswaan ini sebenarnya lingkupnya banyak, mulai dari akademik sampai pada organisasi kemahasiswaan atau yang kita sebut sebagai Ormawa. Ya, terutama karena kita juga di university sekarang ada namanya indeks kinerja utama ya atau IKU, yaitu memang kontrak antara pemerintah dengan rektor gitu. Jadi ini sudah mulai harus digalakkan. Jadi termasuk pembinaan Ormawa, organisasi kemahasiswaan ya, dan prestasi mahasiswa gitu. Jadi nanti buat Narapati Bimantara yang kemudian sudah masuk, sudah resmi menjadi mahasiswa sekolah vokasi IPB University, ya jangan lupa jangan hanya sekolah pulang gitu ya, kalau istilahnya apa, kupu-kupu malang ya. Iya benar. Kupu-kupu malang. Kuliah pulang, Ya, Pak. kuliah pulang Iya. gitu. Sekarang sudah saatnya Anda juga punya andil dalam kemajuan university, ya salah satunya adalah dengan prestasi. Iya, betul. Nah, nih Pak, selama Bapak menjadi Komdisma nih Pak, Bapak tuh pernah menangani kasus apa aja sih Pak? Pasti mahasiswa banyak banget dong Pak, dan bervariatif lah Pak ya. Nah, itu tuh sanksinya kayak gimana Pak? Dari mulai sanksi sedang, sanksi ringan, sampai sanksi beratnya tuh Komdisma itu memberikannya seperti apa? Kayak gitu. Baik, kalau misalnya ditanya pengalaman saya dalam mendapatkan kasus, ya banyak banget sih ya. Karena saya kebetulan bergabung dalam tim Komdisma itu sudah dari 2012 begitu. Jadi memang sudah sangat lama sekali gitu. Dan kasusnya banyak sekali. Mungkin saya tidak akan sebutkan detail kasusnya ya begitu, tapi mulai dari yang ringan itu ada pelanggaran kedisiplinan seperti misalkan tidak pakai baju prodi di hari Kamis, kemudian pakai baju yang terlalu ketat begitu, terus kemudian apapun yang tidak sesuai SOP begitu. Sampai pada kasus alhamdulillahnya sih saya tidak pernah menangani sampai DO ya. Itu alhamdulillahnya, tetapi saya juga pernah menangani sanksi berat, yaitu skorsing 2 semester begitu. Biasanya itu pada tindakan asusila, kemudian ada kriminalitas yang begitu. Coba mungkin saya tidak sebutkan detailnya. Nah nih, buat para calon maba nih Pak nih, misalkan nih mereka itu pada masa awal kuliahnya nih Pak, ada yang belum SOP ataupun belum sesuai dengan tata tertib yang di IPB lah Pak. Itu tuh bakalan langsung dapat sanksi yang benar-benar diterapin atau yang kayak cukup teguran aja Pak? Baik, jadi kalau sesuai mengacu pada SK Rektor ya, tadi nomor 32 tahun 2020, ada 3 jenis sanksi. Ya, ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Begitu. Kalau sanksi ringan sebenarnya bentuknya bisa macam-macam. Ya, ada yang namanya teguran tertulis, kemudian teguran lisan, kemudian kita punya kasih tugas khusus sama pelayanan sosial. Gitu. Cuma kalau di SV biasanya kita menggunakan teguran lisan dulu begitu. Kalau misalkan kemudian tidak bisa diberikan dengan teguran lisan, biasanya kita langsung masuk ke tugas khusus gitu. Yaitu mungkin kalau anda juga pernah tahu ya, ada 7 kali lapor gitu. Sebenarnya itu salah satu bentuk dari tugas khusus sesuai dengan yang ada di SK Rektor. Kemudian untuk yang sedang itu sebenarnya banyak sanksinya gitu. Cuma yang paling berat di sanksi sedang menurut saya adalah sanksi 1 semester skorsing. Berarti dia mengulang di semester berikutnya kali ya Pak kayak gitu ya? Betul. Nah, kemudian yang sanksi berat itu pilihannya ada 2. Ada sanksi 2 semester atau 1 tahun, atau sanksi DO atau drop out
gitu. Berarti kalau misalnya Bapak tersendiri belum pernah belum pernah menangani kasus yang DO gitu ya? Belum. Cuma mungkin yang harus saya saya berikan penekanan adalah karena kita kan sistemnya paket ya, gitu. Jadi walaupun sanksinya 1 semester, itu akan jadi pertimbangan juga karena kita punya sistem paket. Jadi tetap aja nanti akan mengulang begitu di semester berikutnya begitu. Jadi lebih baik memang ya jangan melanggar. Bener sih, itu emang jalan terakhir itu Iya, gak usah ngelanggar ya Pak ya, nyari aman aja ya. betul, Iya, betul tetap di sekali. zona nyamannya Betul, teman-teman. betul. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu sekolah vokasi itu punya aturan yang ketat, ya udah jalanin ya Pak ya. Nggak usah yang kalian harus memilih jalan A atau B yang bakal akhirnya ketemu sama Komdisma nih teman-teman. Oke. Nah Pak, buat wilayah-wilayah atau batasan-batasan dari eh peraturan-peraturan nih Pak. Misalkan kayak batasannya tuh di mana aja sih Pak kita harus menaati peraturan-peraturan itu di sekolah vokasi ini Pak? Baik, selama itu masih di kawasan IPB University, itu aturan tetap berlaku ya, gitu. Jadi saya sih tidak mau membatasi sampai pagar gitu, gitu. Tetapi karena saya, Anda, kemudian nanti calon mahasiswa Iya. baru begitu yang akan masuk ke IPB begitu, ya kita membawa nama IPB kan, begitu. Jadi saya rasa tidak bijak ketika kemudian kita supaya excuse supaya saya bisa melakukan pelanggaran kemudian saya membatasi itu ya karena itu tadi kita punya beban di pundak kita membawa nama IPB University Iya. begitu. Membawa nama alma mater lah Pak ya. Betul. Jadi rasanya sih akan sangat bijak sekali kalau kita tetap menaati aturan dimanapun Oke. gitu. Berarti buat teman-teman Narapati Bimantara nih dimanapun kalian berada ya, walaupun udah bukan di kampus ya Pak Iya, ya, betul. walaupun itu entah di kota A atau di segala macam. Nah, kalian tuh punya label alma mater university ya, Iya, IPB betul. University. Ya kayak gitu. Nah, terus nih Pak, peraturan terpenting yang harus ditaati oleh para calon mahasiswa baru nih Pak. Wah, kalau aturan, semua aturan harus Penting banget ya Pak, ditaati ya. iya harus Heeh, ditaati ya. betul. Oke. Nanti sebenarnya gini, mungkin untuk Narapati Bimantara yang akan masuk ke IPB University, tenang aja. Ya, nanti kami tetap akan memberikan sosialisasi. Ya, biasanya kami lakukan tiap semester begitu. Jadi bukan berarti kemudian jadi excuse nggak apa-apa saya melanggar pertama begitu ya, Iya. bukan itu, tetapi lebih kepada nanti kami akan kenalkan aturan-aturan di IPB University seperti apa ya sehingga nanti berikutnya maba bisa kemudian mengikuti atau melakukan adjustment bagaimana sih saya harus bersikap, bagaimana sih saya harus bertindak begitu supaya tidak menyalahi aturan. Itu nanti di awal saat mereka mungkin di awal-awal perkuliahan ya Pak ya, Betul, akan dikasih sosialisasi tersebut ya betul, Pak ya. Itu berarti isinya tentang SOP dan tata tertib betul, kedisiplinan ya Pak ya. betul. Oke, itu bakal dipaparkan oleh semua dosen Komdisma atau bakal ada yang melibatkan narasumber lain kah Pak ke dalam sosialisasi itu? Kalau untuk sosialisasi nanti kita akan kerjasama dengan komisi akademik dan konseling begitu untuk melakukan sosialisasi. Oke, selama Bapak jadi Komdisma nih Pak, pasti udah punya tantangan dong Pak. Tantangan tersendiri nih Pak. Pasti banyak banget kan tantangannya. Iya. Nah, coba Pak, sebutin tantangan yang bener-bener Bapak ingat, yang bener-bener kayak, aduh berkesan banget nih tantangannya, kejadian itu bener-bener berkesan buat Bapak. Ya, sebenarnya semua punya kesan sendiri-sendiri ya gitu karena ini kan berhubungan dengan mahasiswa yang saya menganggapnya sebagai seorang manusia begitu. Iya betul. Ya, seorang person begitu. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, ya kadang kita juga harus bisa melihat latar belakangnya apa. Ya, karena terus terang aja banyak sekali yang melakukan pelanggaran itu ada back side story-nya begitu, ada latar belakang ceritanya, ada yang kemudian punya masalah keluarga, ada yang lagi berantem sama Iya, temennya, jadi ada aja ya Pak ya ininya ya. ada yang lagi ribut sama Aduh, pacarnya, itu paling sering kayaknya Pak. gitu. Jadi eh, macam-macam begitu. Iya. Jadi artinya saya tidak bisa kemudian memberikan satu untuk semua nggak bisa. Jadi kita selalu memperlakukannya case by case
Jadi per kasus. Jadi nggak bisa misalkan si A dan si B melakukan hal yang sama, kemudian kami melakukan penanganannya sama, itu Berarti nggak bisa enggak. disamaratakan ya Pak Tidak, ya, tiap tidak bisa. anak-anak ya Pak ya? Iya, oke. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Sivitas Kampus untuk mempromosikan dan mempertahankan budaya disiplin di kalangan mahasiswa nih Pak, kira-kira gimana Pak? Ya, sebenarnya penerapan disiplin itu nomor satu adalah harus ada fondasinya dulu, gitu. Jadi biasanya starting dari keluarga, gitu. Kalau keluarganya yang disiplin, sebenarnya kemudian masuk ke lingkungan SVPB sebenarnya menjadi suatu hal yang biasa aja. Ya terus terang aja, karena saya pun kuliah di S1, begitu saya kan kuliah di SKHB. Kalau dulu namanya FKH, Fakultas Kedokteran Hewan, sekarang jadi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Itu dari dulu memang aturan disiplinnya memang salah satu yang penerapannya juga bagus. Gitu. Jadi ketika saya kemudian masuk ke SWPB, buat saya bukan suatu hal yang baru. Gitu, karena saya pun juga dulu begitu. Udah Jadi, melanjutkan aja ya gitu ya Pak ya? betul. Ini sebenarnya hanya masalah pembiasaan. Gitu. Kedisiplinan itu sebenarnya apakah sesuatu yang berat? Sebenarnya enggak ya, gitu. Tetapi ini hanya masalah kebiasaan, gitu. Jadi kalau memang kita secara person, secara attitude mau bagus, ya memang kita harus komitmen dan konsisten dalam menaati peraturan. Nanti yang akhirnya ketika kita melakukannya secara terus-menerus, itu menjadi satu disiplin namanya, gitu. Ngebahas attitude nih tadi nih. Nah, kira-kira attitude apa sih Pak yang diharapkan? Bapak kan sebagai dosen juga ya Pak ya. Betul. Attitude apa yang diharapkan oleh para dosen atau Komdispa tersendiri nih dari para mahasiswa nih, entah itu saat bertemu, saat di kampus maupun di luar kampus Pak? Ya, baik. Mungkin ini yang ya saya ini menurut opini saya begitu ya. Jadi memang ada gap atau ada perbedaan budaya atau attitude dari masa ke masa begitu. Ya dari zaman saya dulu, kemudian dari zaman Anda juga mungkin ada pergeseran begitu. Perbedaan juga ya Pak ya? Betul, cuma memang karena kami terbiasa dengan interaksi begitu. Interaksi verbal gitu ya. Jadi artinya kita interaksinya langsung begitu, tidak melalui perantara seperti handphone atau sosial media atau apapun itu secara elektronik begitu ya. Tetapi kami memang terbiasa melakukan Face to eh, face. ya face to face, Secara langsung ya kemudian Pak ya? langsung, kemudian verbal kita bicara ketika ketemu orang, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu. Itu kan sederhana Iya. sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau saya nggak tahu apakah ini masih relate dengan Anda apa enggak, tapi ada dulu kalau kami bilangnya 5S. Gitu, ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Gitu. Masih Itu kan berlaku ya Pak ya di kuliah juga ya Pak 5S ya Pak ya? rasanya sih kalau sampai sekarang harusnya itu masih relatable ya, masih relate sih harusnya gitu. Nah, itu yang kemudian kadang jatuhnya jadi value-nya berbeda gitu. Saya mengerti mahasiswa ini karena value-nya berbeda antara saya dengan mahasiswa sekarang kan tentu saja nilainya berbeda gitu. Jadi kadang itu yang menjadi slack gitu. Itu yang menjadi konflik karena ekspektasi mahasiswanya A, dosennya ekspektasinya A plus, Iya. gitu. Jadinya nggak ketemu Iya nih, betul, gitu. gak Jadi pas juga ya Pak ya? betul. Jadi dosennya sebel, mahasiswanya bingung, loh Iya, saya salah apa nih, gitu. betul. Nah itu Iya, mungkin ini juga mungkin pesan awal begitu ya untuk Narapati Bimantara ya, gitu. calon-calon maba Calon nih. maba baru gitu. Jadi sebenarnya kita ketika kemudian masuk ke dalam satu lingkungan, kita juga harus bisa kemudian menyesuaikan. Begitu kira-kira ibu ini senangnya seperti apa? Bapak ini senangnya seperti apa? Karena menurut saya ya, dan saya juga belajar begitu bahwa mengenal orang itu penting gitu. Jadi misalkan saya misalkan orangnya seperti ini gitu, bukan saya mau dielu-elukan atau mau dimuliakan tidak gitu, tapi lebih kepada ini hanya gestur kita untuk menyesuaikan. Itu sebenarnya gestur untuk adaptasi gitu. Kan penting ya ketika kita masuk ke dalam satu lingkungan kita yang menyesuaikan. Iya, Bukan kemudian kamu yang pengen dimengerti, bukan Anda yang pengen dimengerti gitu, tapi memang aturan tidak tertulisnya ya dari dulu adalah tidak akan ada pernah ngerti kita kan gitu. jadi kita juga harus mengerti juga Ya, ya Pak ya? istilahnya kan selalu gitu ya. Iya. Jadi kita yang harus mengerti orang, bukan tidak ada ceritanya kita dimengerti orang gitu. Dan itu sebenarnya quotes yang bagus gitu untuk diaplikasikan gitu.
Ya walaupun saya ngerti lah manusia pasti pandai mengerti ya, gitu. Betul, semuanya kayaknya pakai gitu, Pak. Iya, nah jadi ya pada intinya juga kalau misalkan kita ada apa-apa kita harus tahu dulu ya, Pak, ya. Kita harus Betul, tahu entah itu dosen ini kayak gimana sih, kayak betul, sikapnya kayak gimana sih kalau entah itu di luar kampus, entah itu saat di kampus lagi iya, pada kelas ya, Pak, ya. Jadi kita udah, "Oh kayak gini nih, oh kayak gini," dan kita juga bisa, naruh diri kita ya, Pak, ya, untuk betul. bersikap lebih lanjut lagi kepada dosen Betul. mungkin kayak gitu. Nah, boleh Bapak berikan kayak, harapan atau pesan Pak kepada para calon mahasiswa baru nih, bentar lagi kan MPKMB nih Pak. Nah mereka pasti bakal bertemu juga nih, pasti bertemu Bapak sebagai dosen Pak pastinya, jangan sebagai Ya, komdisma dong. Kayak gitu ya. boleh. Pak, Baik, kalau harapan saya sih sebenarnya, semoga, calon maba Narapati Bimantara bisa menikmati, 4 tahun ya, 4 tahun perjalanan kuliahnya di SVIPB, ya dengan segala macam dinamikanya, gitu ya. Jadi, eee, enjoy the game, enjoy the moment, enjoy the process, gitu. Nah kemudian, pesannya adalah jadi mahasiswa yang aktif, yang proaktif, gitu. Jadi artinya tidak hanya sekedar ngikutin apa kata temannya gitu. Oh saya nggak tahu, oh saya nggak dikasih tahu sama teman saya gitu. Rasanya zaman sekarang eh, kalau kita mau bersikap seperti itu rasanya akan ketinggalan banget deh betul. gitu. Jadi sangat ini pesan aja ya. Jadi artinya selalu proaktif untuk mencari informasi gitu. Jadi jangan sampai kemudian bicara saya tidak tahu pak, saya tidak tahu pak. Nanti dosennya sebel yang ada. Bener banget tuh, jadi nikmatin prosesnya, Yes, betul. nikmatin memorinya juga Ya, ya Pak ya. Ya pokoknya selama kuliah ya sabar-sabar aja kali ya, Pak, ya. ya, Tetap jaga betul, kedisiplinan, terus tata tertib, sopan santun kepada dosen. betul. Mungkin udah lumayan lama ya, Pak, ya, kita berbincang-bincang mengenai SOP dan juga tata tertib nih. Kayaknya kalian beruntung banget nih, bisa dapet informasi nih atau insight dari Bapaknya tersendiri mengenai SOP dan tata tertib ya, Pak, ya. Nah, nanti itu kalian di kampus, baik di dalam kampus maupun di luar kampus tetap harus menerapkan ya, Pak, ya. Betul. Ya, seenggaknya membawa nama alma mater lah ya, Pak, ya, membawa nama baik sekolah vokasi kayak gitu. Nah, nggak kerasa ini kita sudah di ujung pembicaraan. Terima kasih Bapak untuk Sama-sama. waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Nah, buat teman-teman Narapati Bimantara nih, kayaknya kita sekian sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman Narapati Bimantara yang sudah mengikuti podcast dari awal sampai akhir. Kayaknya aku udah harus pamit undur diri nih dari teman-teman. Nah, aku Terry Fahira Larasati Isma sebagai host di podcast kali ini pamit undur diri. Jangan lupa terus semangat dan tetap jaga kedisiplinan. Aku tunggu di MPKMB Sekolah Vokasi IPB University. See you.